Ya, ini rekam ya Pak. Bismillah, mulai ya Pak. Observasinya tentang Education Management Information System, hubungannya dengan efektivitas kinerja di madrasah. Yang pertama, pertanyaan yang umum tentang kondisi di madrasah ini. Bagaimana profil umum di madrasah ini? Kayak jumlah guru, tenaga pendidikan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Dede Supriyatna sebagai Waka Kesiswaan di Mitul Falah terkait dengan data guru dan data siswa yang ada di Mitul Falah. Jumlah total keseluruhan guru yang ada di EMIS itu ada 24 itu dengan jumlah tendik dan guru. Ya, kalau jumlah siswa terdata 375 siswa. Notabene kelas 7-nya berjumlah 137, kelas 8-nya 104, sekarang ada pindahan baru, dan kelas 9-nya 138. Jadi kesesuaian profil itu yang pertama harus dipahami bahwasanya MTS Mitul Falah itu berdirinya sejak tahun 1992. Ya, sudah beberapa kali mengalami naik turun siswa, sudah beberapa kali meluluskan siswa, dalam artian sampai saat ini alhamdulillah MTS Mitul Falah mendapatkan nilai akreditasi A dengan nilai 95,1. Silakan. Sistem informasi yang udah digunain di madrasah ini Pak, apa saja? Yang sistem informasi yang digunakan secara aplikasi, yang pertama untuk data siswa yaitu EMIS sendiri. Ya, EMIS karena kita madrasah bergabung dengan Dinas Pendidikan, maka ada penyaring data yaitu Perpal PD. Ya, Perpal PD. Jadi jika data siswa di EMIS itu sudah masuk Perpal PD, itu yakin bahwasanya siswa sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama. Tetapi jika siswa belum masuk ke Perpal PD, ya, Perpal PD, jadi si siswa itu belum ada ketentuan. Salah satunya syarat untuk mendapatkan ijazah, siswa itu terdaftar di EMIS, di Perpal PD, di PDUM. Dan sekarang khususnya di rapot itu ada juga rapot digital yang disinkronisasikan dengan EMIS itu sendiri. Itu untuk data siswanya. Untuk data gurunya di Mitul Falah sudah menggunakan aplikasi Simpatika. Nah, yang dulu Simpatika dan sekarang berubah menjadi EMIS GTK. Dan EMIS GTK tersebut di dalamnya terdapat juga data guru yang sebanyak itu, karena di Mitul Falah itu data gurunya ada data secara strukturnya itu. Yang pertama ada guru PNS yang didefinitifkan di Mitul Falah sebanyak 4 orang, ada guru honor yang sertifikasi dan invasing ada 4 orang. Nah, sisanya selain itu ada 2 guru yang mendapatkan keprofesionalan di tahun ini, baru 2 orang termasuk Bapak Kepala. Jadi ada 2 orang guru yang sudah lulus dan belum mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Terus selebihnya dari itu ada beberapa guru juga, guru yang murni guru honor di Mitul Falah, dan semuanya sudah guru tetap yayasan GTI. Yang tadi perubahan dari Simpatika ke EMIS GTK itu pada tahun berapa Pak? Perubahan EMIS Simpatika ke GTK itu dari Simpatika ke EMIS GTK itu di tahun 2024. Itu perolingan, tadinya akan dijadikan satu pintu di EMIS itu sendiri. Karena berkaitan dengan aplikasi, jadi itu belum bisa sinkron secara baik. Makanya pada saat secara tidak baik sinkronnya, makanya merugikan beberapa guru yang memang datanya untuk pencairan anggaran sertifikasi dari Simpatika itu sendiri. Makanya kemarin dimunculkanlah EMIS GTK. Itu baru ya Pak, tahun kemarin? Iya. Kalau dari madrasah ini mulai kapan menggunakan sistem EMIS ini? Mulai sistem EMIS itu kan di strukturnya dari Kementerian Agama menginformasikan bahwasanya seluruh madrasah harus menggunakan EMIS. Ya,
Dari tahun 2011 kita sudah menggunakan data ini secara sistem manual. Di 2016-17 ini EMIS mulai berkembang sampai saat ini. Siapa saja pihak yang terlibat tanggung jawab dalam pengelolaan EMIS ini, Pak? Ya, pihak yang bertanggung jawab atas EMIS itu di sekolah itu ada dua. Yang pertama selaku operator yang bertanggung jawab atas EMIS terkait data dan kepala sekolah. Karena contoh proses mutasi siswa aja yang menerima aplikasinya ya secara perpindahan data mutasi itu adalah operator. Setelah itu diajukan oleh kepada Bapak Kepala dengan EMIS admin ya, Bapak Kepala Sekolah baru meng-ACC. Jadi sinkronisasinya ada dua. Jadi EMIS itu yang pertama ada EMIS yang dipegang oleh operator, ada juga EMIS yang dipegang oleh kepala sekolah sebagai akunnya masing-masing. Makanya akunnya itu terdiri dari dua. Ada nggak sih Pak pelatihan rutin dari Kemendak atau dari pihak madrasah untuk penggunaan EMIS ini? Untuk pelatihan, karena ini sistem perkembangan, pelatihan itu setiap tahunnya berubah ikon, berubah profil, berubah sistem. Makanya kita setiap tahun bahkan setiap semester kita selalu komunikasi dengan pihak Kementerian Agama dan pihak sekolah yang lain agar education madrasah ini EMIS itu sendiri menjadi aplikasi yang memang akurat untuk masalah data siswa khususnya. Karena selain dari masalah data siswa, EMIS juga ada BAP EMIS yang ketentuannya aplikasi BAP EMIS itu digunakan untuk pencairan anggaran dana BOS. Ya, jadi dana BOS itu datanya mengambil dari EMIS. Jadi jumlah siswa itu oleh EMIS yang digunakan oleh dana BOS. Oleh data BOS. Selanjutnya ada hambatan atau tantangan yang muncul dalam menggunakan EMIS? Hambatan dan tantangan dalam menggunakan EMIS itu yang pertama, hambatannya sistematikanya selalu fitur berubah, maka aplikasi akan down. Ya. Contoh salah satunya yang saat sinkronisasi GTK itu EMIS vakum selama 3 bulan. Ya. Dikarenakan pada saat menggunakan aplikasi itu ada fitur baru, ya, sedangkan kemampuan aplikasi di Kementerian Agama tidak belum cukup memadai untuk aplikasi satu pintu itu sendiri. Selanjutnya, apakah penggunaan EMIS itu berdampak terhadap peningkatan kinerja tenaga kependidikan, kayak misalnya kecepatan kerja, akurasi data? Ya, untuk masalah GTK terkait dengan EMIS itu sampai saat ini hanya sebagai data yang memang guru tersebut berdomisili di salah satu sekolah. Ya, untuk kecepatan kerja mungkin karena EMIS bekerja sama dengan EMIS GTK dengan simpatika juga itu sendiri. Jadi ketentuannya ya kalau kita ingin menjadi guru profesional ya kita harus ada data di EMIS dan data di simpatika atau EMIS GTK. Nah, pada saat ada data di situ ya otomatis secara kesejahteraan kita sudah terpanggil sertifikasi. Setelah terpanggil sertifikasi kita mengikuti PPG. Setelah mengikuti PPG maka proses untuk anggaran tambahan dari pemerintah yang diberikan dengan ketentuan dari pemerintah untuk kesejahteraan guru ya berdampak. Mungkin salah satu untuk memompa atau push guru agar termotivasi ya dari anggaran juga. Sedangkan anggaran itu dapat diturunkan kalau guru sudah terdaftar di EMIS GTK dan EMIS itu sendiri. Ada nggak sih Pak perubahan signifikan dalam sistem informasi dari sebelum yang masih manual sampai sekarang yang pakai EMIS? Oke, kalau secara manual kita akan lebih gampang ya untuk masuk mutasi keluar. Siswa kalau tidak terdata tinggal dimasukkan. Nah, terus kalau untuk manual itu gampang berubah data dan akurating datanya itu tidak sesuai. Tetapi pada saat kita menggunakan EMIS, karena yang tadi saya sampaikan juga, EMIS itu bukan EMIS berdiri sendiri, ada verval PD-nya juga.
Jadi untuk untuk menyaring data yang benar-benar siswa ada dari EMIS, kemudian Perpapede, kemudian PDUM, baru tuh anak bisa mendapatkan ijazah. Kalau sepertinya EMIS kalau sepertinya EMIS itu sendiri tidak ada penyaring, mungkin kita akan bingung. Untuk keakuratan data kita lebih cenderung baik di aplikasi EMIS itu sendiri, tetapi untuk kemudahan sistem datanya yaitu di manual. Satu sisi ada kelebihan dan satu sisi ada kekurangan. Kalau respon guru sama kepala sekolah gimana Pak tentang adanya EMIS ini? Respon guru dan kepala sekolah sangat berespon sekali. Yang pertama, di dalam proses pembelajaran, guru ini karena ada sistemnya ANBK, guru ini harus mengisi sulinjar itu sendiri. Sedangkan cara mengisi sulinjar, data gurunya untuk mengisi itu, username dan passwordnya berada dari EMIS GTK dan dari EMIS itu sendiri. Jadi respon sangatlah baik gitu kan. Karena satu sisi sebagai data, yang kedua satu sisi sebagai peningkatan data itu sendiri dan peningkatan sekolah itu sendiri. Terus sejauh mana dukungan kepala madrasah itu mempengaruhi keberhasilan penerapan EMIS dan penerapan kinerja STEP? Dukungan kepala madrasah itu 100%. Karena pemegang EMIS itu bukan hanya operator, melainkan kepala madrasah juga. Dan itu mengikuti secara struktur dan instruksi dari Kementerian Agama. Jadi kalau untuk permasalahan EMIS tidak ada, anggaran yang lain, anggaran apapun, sistem pembelajaran apapun itu tidak berjalan. Jadi artinya untuk masalah EMIS berdasarkan dukungan Bapak Kepala atau pimpinan itu sendiri itu 100%, karena EMIS digunakan untuk pendataan yang maksimal. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan EMIS ini di masa yang akan datang? Harapan saya untuk aplikasi EMIS ini sendiri tentunya di kapasitas mungkin ya. Jadi jangan selalu error, perubahan fitur jangan selalu down. Terus lagi untuk untuk fitur-fitur yang baru, mudah-mudahan tidak terlalu banyak aplikasi di Kementerian Agama, cukup EMIS saja yang di dalamnya memuat adanya guru, adanya siswa, adanya bantuan-bantuan seluruhnya. Jadi jangan sampai aplikasi terlalu banyak, kita bingung aplikasi dan untuk sinkronisasi data. Karena nanti banyak kejadian di aplikasi ini ada, di sini tidak ada. Sedangkan kan data itu satu, harusnya satu pintu ada data. Harapan saya mungkin lebih diperbaiki lagi fitur-fiturnya, aplikasinya, megabitnya, kualitasnya. Harapannya itu saja. Oke, Bapak, selesai.